Shalom, selamat hari Minggu dan salam sehat bagi kita semua sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur Engkau sungguh sangat baik memberkati, memelihara hidup kami hingga saat ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya membaca sebahagian dari ayat itu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Allah yang memerdekakan. Dalam nas kita hari ini, ada pemahaman yang berbeda antara Yesus dengan orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus tentang kemerdekaan. Orang-orang Yahudi yang mendengar dan percaya kepada Yesus mengklaim dirinya sebagai orang yang merdeka karena mereka adalah keturunan Abraham yang tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu Yesus tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang merdeka adalah orang yang mengetahui kebenaran. Orang yang mengetahui kebenaran, ia tidak akan berbuat dosa. Dan orang yang berbuat dosa berarti hamba dosa. Dan setiap hamba dosa, ia tidak bisa berbuat baik. Ia tidak bisa memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Karena ia hamba dosa, ia akan terus berbuat dosa. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan bagaimana supaya kita dapat mengetahui kebenaran. Yesus sendiri adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Dia adalah sumber kebenaran, patokan atau standar yang sempurna mengenai apa yang benar. Dia memerdekakan kita dari perbudakan yang terus-menerus kepada dosa, dari penipuan diri sendiri, dan dari penipuan iblis. Dia menunjukkan kepada kita jalan menuju kehidupan yang kekal bersama Allah. Jadi Yesus bukan memberikan kemerdekaan kepada kita untuk melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan kemerdekaan untuk mengikut Allah. Ketika kita berusaha melayani Allah, kebenaran sempurna dari Yesus memerdekakan kita untuk menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki bagi kita. Dosa mempunyai cara untuk memperbudak kita, mengendalikan kita, menguasai kita, dan mendikte tindakan kita. Yesus bisa memerdekakan kita dari perbudakan yang menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang Allah maksudkan ketika menciptakan kita. Jika dosa mengendalikan, menguasai, atau memperbudak kita, Yesus dapat menghancurkan kuasanya atas kehidupan kita. Sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Yesus, hendaklah kita yang pertama tetap berada dalam firman Tuhan. Kerinduan kita adalah selalu dipenuhi oleh firman Tuhan yang merupakan pedoman dan penuntun kehidupan kita. Firman Tuhan menolong kita dalam menentukan segala pilihan kita di hidup ini. Yang kedua, bertindak dan memiliki karakter sebagaimana murid Kristus. Orang yang dipenuhi dan dikuasai oleh firman Tuhan tentunya hidupnya penuh dengan kedisiplinan. Itulah yang dicerminkan oleh murid Kristus. Hidup yang sungguh-sungguh memiliki karakter kedisiplinan, kesetiaan, dan ketaatan hanya kepada Yesus Kristus. Ketiga, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati. Ini adalah yang paling utama sebagai orang Kristen, sebagai orang yang dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Sebab tanpa iman, maka kita tidak akan dapat merasakan bagaimana Yesus memerdekakan kita dari perbudakan dosa dan keinginan kita sendiri. Berbicara tentang kemerdekaan tidak hanya mencakup kebebasan secara fisik atau bebas dari penjajahan negara asing, tetapi yang terpenting adalah kebebasan moral dan spiritual.
Bagaimana kita memaknai kemerdekaan itu tergantung pemahaman dan kesadaran kita ketika kita dijajah. Bukan maksud harus merasakan bagaimana penjajahan kemudian kita dapat memaknai kemerdekaan. 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita bersyukur akan kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Walau keadaan pandemi yang sedang kita hadapi saat ini menghalangi kita untuk merayakan sebagaimana dulu ketika sebelum masa pandemi. Jika Allah telah memerdekakan kita dari penjajahan 76 tahun yang lalu, kemudian kita percaya akan kemerdekaan yang Allah anugerahkan bagi kita dalam Yesus Kristus. Sebab kita tidak lagi menjadi hamba dosa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita telah menjadi hamba kebenaran yang artinya seluruh kehidupan kita dikendalikan, dikuasai oleh kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus. Mari kita sama-sama beriman bahwa kita juga pasti dimerdekakan oleh Allah dari keadaan yang sedang kita hadapi ini. Artinya mungkin saja keadaan pandemi ini kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun Allah memampukan kita menjalaninya, menghadapinya, bahkan tidak sedikit dari kita mengalaminya secara langsung. Namun Allah memerdekakan kita, membebaskan kita melalui semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Banyak hal yang membuat kita semakin dewasa melalui keadaan ini. Tetapi keadaan ini tidak dapat mengendalikan, menguasai, atau bahkan memperbudak kita. Yesus memampukan kita melihat secara jernih. Keadaan ini membuat kita semakin bergantung sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan. Kita dimerdekakan oleh Yesus, maka kehadiran kita juga adalah membawa kemerdekaan, membawa shalom di tengah keadaan kehidupan kita ini. Hiduplah dalam kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus, sebab itulah yang memerdekakan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kehadiran kami adalah kehadiran yang membebaskan, yang membawa shalom, dan kami tetap dalam kebenaran Kristus, sehingga kebenaran itu selalu membebaskan kami. Amin.